Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah bangunkan kita, hidupkan kembali setelah sejenak Allah matikan kita semuanya. Dan insya Allah dibangunnya kita semuanya adalah karena kekuatan dan kekuasaan Allah serta takdir Allah untuk kita bisa hadir dan memenuhi panggilannya melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, Ibu, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan beberapa hal yang di situ kemarin sempat kita sampaikan. Tema kita di pertemuan yang berbahagia ini adalah berkenaan dengan taubat. Jadi jangan menunda taubat kita. Dan beberapa hal dalil Al-Quran dan hadis telah kita sampaikan. Sebagai penambah, yaitu ada beberapa hal yang nantinya juga akan kita sampaikan, beberapa dalil Al-Quran yang bagaimana manusia yang akan terus diupayakan oleh iblis. Pada saat iblis dinyatakan dikeluarkan dari surga Allah, dan di saat itu pula iblis meminta izin kepada Allah untuk terus berupaya menggoda para manusia. Untuk berikutnya adalah dampak buruk dosa, itu pun juga kemarin sempat kita sampaikan. Beberapa hal kejadian juga di zaman-zaman sebelumnya. Dan mungkin di kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang pembagian dosa, yaitu dosa yang terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Selain dosa besar, maka masuk dalam kategori dosa kecil. Imam Az-Zahabi rahimahullah mendefinisikan dosa besar adalah semua larangan Allah dan Rasulnya yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta asar dari para salafus soleh, yaitu barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, dosa tersebut diancam dengan yang pertama adalah had di dunia, seperti pembunuhan, berzina, pencurian, gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terdapat ancaman di akhirat dengan siksaan, kemurkaan atau ancaman. Dan yang ketiga, pelakunya akan dilaknat oleh lisan Nabi Muhammad SAW, yang berarti terjauh dari syafaatnya nanti. Maka semua dosa tersebut adalah nanti kategorikan dosa besar. Dosa besar itu tidak dapat terhapus kecuali jika dilakukan dengan taubat nasuha, taubat yang memang betul-betul taubat.
Adapun dosa-dosa kecil itu masih dapat terhapus ya dengan melakukan amalan-amalan yang kebaikan-kebaikan, atau mungkin dengan istighfar secara rutin dan sebagainya. Allah SWT berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Sama halnya mungkin kalau kita melakukan sholat fardu, lalu mungkin ada kekurangan di dalam sholat fardu, kekurangan itu bisa dilengkapi dengan sholat sunnah. Sama halnya seperti itu. Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasulullah ya bersabda, berpesan kepada umatnya, iringilah perbuatan dosa dengan amalan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Jadi sebenarnya manusia itu tidak bisa terlepas dari dosa-dosa kecil, gitu ya. Ya, satu contoh mungkin di dalam hati kita ya masih ada rasa sedikit iri, sedikit dengki, begitu ya. Ada rasa yang kurang baik, gitu. Maka dosa-dosa yang dikategorikan dosa kecil itu bisa terhapus dengan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan baik. Apakah itu dengan sedekah, memberi makanan kepada orang yang membutuhkan makanan yang kita berikan, itu juga amalan-amalan baik. Lalu berikutnya, ya mungkin nanti kita diperbanyak, kita belajar mana yang termasuk golongan dosa besar, mana yang termasuk golongan dosa kecil. Salah satu dosa yang besar dan nyata yaitu dosa yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, Allah dibanding-bandingkan, gitu ya. Beriman kepada Allah tapi masih tergantung kepada selain Allah, itu dosa besar, syirik, dan sangat besar itu. Makanya ya kita jangan mudah-mudah ya tergantung dengan sesuatu hal. Misalkan satu contoh, misalkan ya dengan perkataan kita, kalau bukan karena alat ini, begitu ya, misalkan aku tidak akan selamat, ya. Alat ini, karena alat ini, bukan karena Allah. Kalau bukan karena, apalagi sampai bukan karena aku, gitu ya, menyebut aku, itu hampir sama seperti Fir'aun mengaku Tuhan, ya, seperti itu tidak akan selamat orang-orang, gitu. Jadi makanya di dalam sebuah perkataan, setiap perkataan ya kita berupaya semaksimal mungkin mengucapkan dengan diawali dengan ya karena Allah atau qadarullah, gitu ya. Qadarullah, saya bisa, termasuk bukan kebetulan kita ada di sini, bukan, karena memang karena takdir Allah. Dan tambahan beberapa hal, kita masuk kepada keutamaan taubat. Ketika Nabi Yunus alaihissalam segera bertaubat kepada Allah SWT dari dosanya, maka Allah SWT tidak jadi memberikan musibah kepadanya. Allah SWT meliputinya dengan rahmatnya, dengan melemparkannya dalam keadaan terpuji, serta menjadikan keadaannya lebih baik dari keadaan sebelumnya. Allah berfirman, laula antadarakahu ni'matum min rabbi
lanubidza bil ara'i wa huwa madmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas sholihin. Seandainya Allah berfirman, ia Nabi Yunus tidak segera mendapatkan nikmat dari Rabb-nya berupa taufik untuk segera bertaubat, niscaya benar-benar ia akan dicampakkan ke tanah yang tandus, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dalam keadaan tercela. Lalu Rabb-nya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Ya, dengan taubat akan membuka pintu-pintu rizki. Itu juga Allah berfirman menyebutkan gitu ya, beberapa hal di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terakhir mungkin ada anjuran bentuk segera bertaubat. Setiap manusia, setiap dari kita pernah melakukan dosa, dan manusia terbaik adalah manusia yang menyegerakan bertaubat, memohon ampunan kepada Allah tanpa menunda-nunda. Alah, masih muda aja kok begitu ya, masih muda, masih ada kesempatan, padahal kematian tidak tahu. Alah, saya masih umur 40 kok, masih ada 50, 60 kalau masih odi, ya, masih hidup gitu ya. Ya, menunggu-nunggu. Kadang manusia seperti itu gitu ya. Padahal kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Jangan dimentang-mentang karena mungkin tidak berpenyakit, sehat walafiat, lalu kita optimis dengan hidup dalam waktu jangka yang lama. Maka manusia yang terbaik adalah yang segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah ketika ia terjerumus pada maksiat dan dosa. Ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabin. Dan sebaik-baik kesalahan adalah orang yang segera bertaubat. Seperti yang anjuran Nabi yang sebelumnya tadi itu, iringi kesalahanmu dengan perbuatan baik. Jadi itu mungkin di kesempatan yang berbahagia ini sedikit-sedikit saja, mungkin mudah-mudahan dengan firman Allah, dengan hadis yang kita bacakan tadi itu, kita dalam istiqomah untuk menjaga keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Makanya kadang kita ini males sekali gitu ya. Kadang semangat gitu ya. Semangatnya yang jelas karena kita melakukan istiqomah, melakukan kebaikan. Ya dengan cara saling mengingatkan dan mengingatkan. Yang khusu turunnya ke iman itu karena kemaksiatan atau perbuatan yang tidak baik, sehingga membuat hati ini resah, gundah gulina dan sebagainya, sehingga ya bisikan setan untuk menjadikan diri kita semakin malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten untuk hari ini belum ada satu. Insya Allah pekan depan ada GSP besar nih, diisi oleh Ustadz Rofi'i Baidawi.
Nggih. Insyaallah. Nggih. Usah Pak Wahid bepergian. Enggak apa-apa.